Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17. Gue belum merasakan indahnya menjadi seorang pria sejati. Belum sempat Rendra menghubungi mamanya, dia membaca notif dari Kimi. Ah Sid, kesal Rendra. Pemuda itu langsung menghubungi Naela dan tersambung. Halo adikku sayang, kenapa sudah kangen atau belum selesai? Naela menggoda adiknya. Tapi suara panik Rendra menghentikan ucapannya. Mama kak, mama dalam bahaya. Dia pergi sendiri untuk menyelamatkan kakak. Sekarang kakak di mana? Tanya Rendra. Ada di markas, membereskan kekacauan yang disebabkan serigala buntung itu. Oke lo bereskan dulu saja utusan di sana. Gue akan lacak di mana mama, dan juga menghubungi papa, ucap Rendra kemudian. Oke, gue juga akan kerahkan anak buah-buah gue di sana. Segera lo kirim lokasi mama. Siap, jawab Rendra. Sementara Kimi sudah sampai di sebuah gudang kosong, mencari keberadaan Naela. Tapi tanpa dia sadari, dia ditembak obat bius dari arah belakang. Setelah Kimi tak sadarkan diri, mereka membawanya ke tempat lain. Karena orang-orang keluarga Ibrahim pasti sudah mengetahuinya. Orang tersebut membuang semua barang-barang yang Kimi bawa, baik ponsel, senjata, dan lainnya. Kimi dimasukkan ke dalam mobil van hitam dibawa ke rumah Romeo ternyata. Karena mereka pikir ini adalah tempat yang paling nyaman dan tidak akan terpikirkan oleh musuh. Tubuh Kimi diikat di ruang bawah tanah. Sementara Rendra segera menghubungi Zain, James, dan Rocky. Zain segera ke rumah Rendra, sementara James bertugas di kantor dan Rocky mengumpulkan anak buah mereka. Rendra dibantu Raisya melacak keberadaan Kimi saat ini. Kalau dilihat dari alat sensor dari ponsel, senjata dan lainnya, berada di tempat yang Kimi tunjukkan. Tapi Rendra masih punya dua barang lagi yang bisa membantunya melacak keberadaan Kimi. Saat itu Zain masuk ke ruang kerja Rendra dengan tergesa. Ren, maafkan papa tadi, papa meeting. Bagaimana, sudah ketemu di mana keberadaan mama? Tanya Zain sangat khawatir. Belum pa, kalau dilihat dari barang yang mama bawa, ada di tempat yang mama WA tadi. Tapi Mas tidak yakin kalau mama di sana, dan masih melacaknya lagi, jawab Raisya membantu Rendra. Karena Rendra masih sibuk dengan komputernya, Zain menghampiri putranya itu dan ikut mengawasi. Dapat pa, lokasi mama, Rendra men-scroll titik yang dia dapatkan. Dan menunjuk ke sebuah rumah mewah yang sangat familiar bagi mereka. Romeo, mau apa lagi itu orang? Apa sih yang dia mau sebenarnya? Geram Zain. Gue tidak akan membiarkan kalian semua hidup kalau sampai terjadi sesuatu pada Kimi. Zain meremas tangannya erat dan keluar rumah tersebut. Zain membawa orang-orangnya ke rumah itu. Rendra menghubungi Naela supaya anak buahnya membantu Papa Zain. Lalu Rendra menghubungi Rocky. Karena dia memiliki rencana tersendiri, dia akan lewat jalur belakang dan mencari arah lengah Romeo. Di rumah Romeo, pengawal kiriman Vero berjaga di setiap penjuru ruangan.
Di sana ada sekitar 100 pengawal yang disiapkan dengan senjata lengkap, bahkan baju anti peluru, seperti mau berperang saja. Zain yang masih terbawa emosi juga datang ke markas. Dia membawa 50 anak buahnya. Mereka dipilih yang ahli bela diri dan senjata. Sesuai arahan Zain, 50 pemuda berangkat ke mansion Romeo langsung dipimpin oleh Zain. Zain menghancurkan gerbang depan dengan senapan granatnya, gerbang hancur dan ambruk. Mobil masuk ke halaman dan dihujani oleh banyak tembakan. Adu tembak tidak bisa dihindarkan lagi. Mobil Zain menerobos masuk ke dalam mansion dengan selamat. "Romeo, di mana lo sembunyikan istri gue? Cepat katakan, atau kita ratakan mansion ini dengan tanah," kata Zain dengan marah. "Silahkan saja, karena lo tidak akan pernah menemukan Kimi di sini, hahaha. Dan lo akan mendapati mayat Kimi, hahaha," tawa Romeo menggelegar di mansion. "Apa yang lo inginkan sebenarnya?" bentak Zain. "Kita cuma mau anak bodoh lo itu. Dan bawa kemari, dia akan lebih berguna daripada istri lo itu." "Kita anggap saja barter." Romeo membuat sebuah penawaran. "Apa maksud lo anak bodoh? Gue tidak punya anak bodoh seperti kalian, dan menjadikan anak orang lain korban." "Kembalikan anak gue yang telah lo culik," tegas Zain. "Hahaha, bukannya anak lo sudah mati, dan ternyata otak jeniusnya tidak berguna sama sekali. Jadi berikan Narendra pada kami. Setelah misi berhasil gue pastikan akan kembalikan jasad bocah sinting itu," geram Romeo. "Oh, ternyata ada yang tertipu rupanya, tapi kalian tidak akan bisa mendapatkannya. Dia dalam pengawasan ketat kami, dan dalam masa penyembuhan, apa yang mau kalian dapat dari bocah sinting dan lumpuh? Bahkan dia sering berusaha bunuh diri. Apa yang kalian inginkan darinya?" jawab Zain. "Tenang, meski orangnya lumpuh dan sinting, yang penting kandungan otaknya masih berfungsi. Dulu kami salah tangkap, dan sekarang gue yakin kalau kali ini adalah benar, hahaha. Dan satu persatu keluarga lo akan habis, hahaha." Romeo tertawa puas. Tapi langsung ditonjok dengan keras oleh Zain, bahkan ada 2 giginya ikut tanggal. Romeo menjadi murka dan meminta orang-orangnya untuk menyerang. Pertempuran tidak bisa dihindarkan lagi, banyak dari 2 belah pihak yang terluka bahkan meninggal. Tapi orang yang Zain bawa adalah pilihan, 100 melawan 50 orang sangat tidak seimbang. Romeo terluka parah bahkan terkena tembakan di lengan dalamnya. Romeo dilarikan ke ruang rahasia. Di luar Zain memenangkan pertempuran tapi pulang dengan tangan hampa. Dia belum bisa membawa pulang Kimi. Kini Rendra yang akan bergerak, otak pintarnya sudah bekerja dan memprediksi yang terjadi. Karena tadi dia sempat menempelkan kamera di badan ayahnya, jadi Rendra tahu apa yang terjadi di sana. Rendra kini menyadap telepon dan ponsel Romeo. Benar dugaan Rendra, Sonia istri Romeo menghubungi rumah sakit dan Rocky yang mengangkatnya. Mereka membutuhkan dokter bedah untuk mengoperasi luka Romeo yang cukup parah. Raisya menawarkan diri untuk misi hari itu. Awalnya Rendra menolak.
Tapi Raisya tetap kuekeh pada pendiriannya. Jangan sayang, ini berbahaya, cegah Rendra. Mas percaya sama aku, demi Mama Kimi, Rido Mas akan melindungi istri dalam bekerja. Lagian mereka juga belum mengenal diriku, dan tidak tahu kalau aku adalah istrimu, jadi akan aman. Lagian ada Rocky yang akan ikut, Mas jangan khawatir, kita pasti bisa menyelamatkan Mama. Raisya menggenggam tangan Rendra dan meyakinkan suaminya tersebut. Baiklah, tapi hati-hati, kamu akan langsung disarang musuh. Nanti kita akan kirim kamera rahasia dan Won untuk mengintai situasi di sana. Kalau Won dan Wina bisa masuk maka tugas kita akan ringan, dan lo Rocky jaga istri gue dengan baik. Awas kalau sampai ada yang lecet, lo taruhannya, gue belum merasakan indahnya menjadi seorang pria sejati. Rendra memperingati Rocky supaya menjaga istrinya. Siap tuan, saya akan menjaga Nona dengan taruhan nyawa saya sendiri, jawab Rocky dengan tegas. Pemuda ini dari dulu adalah tangan kanan Rendra di organisasi. Sayang, tapi kamu tidak boleh berpenampilan cantik seperti ini. Aku tidak rela, wajah cantik istriku dinikmati orang-orang jahat itu. Ucap Rendra lagi. Raisya dan Rocky sama-sama memutar bola matanya jengah. Rocky mengambil sesuatu dan ditempelkan ke pipi Raisya, sehingga menutupi kecantikan wajah Raisya. Serta memasang Won dan Wina di jilbab Raisya sebagai bros. Mereka berangkat dengan Rocky sebagai sopirnya. Anda siap nyonya? Rocky memastikan kalau majikannya siap. Raisya mengatur nafasnya dan membuang semua rasa takut yang singgah di dalam dirinya. Sebagai istri seorang Narendra, dia tidak boleh lemah dan cengeng. Hah, iya Rocky, saya siap. Ayo kita berangkat. Semoga misi kita ini dilindungi dan diridhoi Allah. Amin. Ayo nyonya kita berangkat. Dan ingat jangan gugup. Anggap saja Anda melakukan operasi seperti biasa. Rocky mengingatkan Raisya sekali lagi. Iya Rocky, demi Mama kita harus kompak ya. Siap nyonya, dan ini adalah misi pertama nyonya. Semoga nyonya akan semakin kuat seperti keluarga Ibrahim lainnya. Rocky menaruh harapan besar terhadap nyonya barunya. Iya Rock, semoga ya. Hehehe, jadi seperti masuk ke dalam film action saja. Hehehe. Mereka berbincang ringan di dalam perjalanan. Rocky melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sehingga tak membutuhkan waktu lama untuk sampai di mansion Romeo. Tampak kerusakan di mana-mana, pintu gerbang hancur, halamannya juga berantakan. Anak buah Romeo yang masih selamat segera mengurus temannya yang sekarat dan menyingkirkan korban yang meninggal. Banyak darah berceceran apalagi di dalam mansion, keadaan lebih parah lagi. Sebelum masuk ke dalam, Raisya dimintai tanda pengenal. Rocky dan Raisya segera menunjukkan kartu identitas mereka. Serta semua barang dan tubuh mereka diperiksa secara teliti. Untung Won dan Wina selamat karena disematkan ke jilbab dan pakaian dokter Raisya. Mereka berdua diantar masuk ke sebuah ruang rahasia. Won dan Wina juga sudah diluncurkan. Won, kamu cari di mana Nyonya Kim. Dan Wina,
Telusuri semua jalan di rumah ini, cari jalan aman supaya orang kita bisa masuk, bisik Rocky pada kedua robot lebah itu. Sementara Rocky memeriksa dengan teliti setiap jalan yang mereka tempati, hingga sampai di ruang besar dengan pintu baja. Ricky dan Raisya mengamati bagaimana cara mereka membuka pintu tersebut. Pintu dibuka dengan memakai kode, serta sidik jari penghuni mansion tersebut. Silahkan dokter, pengawal meminta Raisya dan Rocky masuk. Di dalam sana ada Sonia dan Clara. Raisya menundukkan kepala, memberi salam. Mereka segera melaksanakan tugas mereka. Pertama, membius pasien. Raisya mengoperasi Romeo serta menanam sebuah chip di bahu Romeo sebagai alat pelacak. Untuk mempermudah mencari keberadaan Romeo suatu saat nanti. Sementara Sonia dan Clara yang masih di ruangan itu berbincang di sofa. Ma, apa tidak sebaiknya Kira bunuh saja perempuan itu? Lihatlah suaminya sudah menghancurkan sebagian mansion kita, dengus Clara. Kalau kita membunuhnya sekarang, maka misi ini akan gagal, Vero menginginkan Rendra. Kalau pemuda itu sudah di tangan kita, maka akan gampang membunuh mereka semua, jawab Sonia. Papa dan Mama terlalu lembek, sebelum Tante Kim ditukar dengan si narsis. Kita seharusnya buat dia menderita, jangan cuma disekap doang. Clara mengusulkan untuk menyiksa Kimi juga. Ide yang bagus, kita akan siksa dia, tapi bagaimana dengan Papa? Tanya Sonia. Papa masih ditangani dan tidak akan sadar dalam waktu beberapa jam, biar pengawal yang mengurusnya. Di sini banyak penjaga serta tidak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang kita, jawab Clara. Good girl, ayo kita laksanakan. Tanganku juga gatel bagaimana rasa menyiksa ketua mafia. Mantan ketua Queen itu, jawab Sonia dengan semangat. Rocky menggunakan kesempatan itu untuk mengirim kumbang kecil miliknya dan menempel di rambut Sonia. Sonia memberi perintah untuk memperketat pengawasan di ruang rahasia. Tapi Rocky si kancil kecil itu punya segudang ide. Nyonya, segera selesaikan pekerjaan. Saya akan bereskan orang-orang ini dan hubungi Tuan Muda untuk mengirim helikopter. Kita culik ganti si tua bangka resek ini, bisik Rocky. Rocky segera bertindak, demikian juga Raisya. Mas, kirim heli ke mansion Romeo, kami akan menculik balik Romeo. Saat ini Rocky masih membereskan para pengawal, ucap Raisya di telepon. Oke, dalam waktu 10 menit, heli akan sampai di puncak rumah itu. Kalian harus bisa membawanya ke atas, ucap Rendra. Oke, Raisya mengambil kursi roda yang ada di sudut ruangan, membawanya ke dekat ranjang. Rocky juga sudah selesai. Mereka memindahkan Romeo di kursi roda dan membawanya ke atas. Rocky memanggil Wina sebagai penunjuk jalan. Sementara Clara dan ibunya sudah sampai di bawah tanah ke sel tempat Kimi disekap. Halo sahabatku Kimi yang cantik, bagaimana rasanya berada di tempat seperti ini? Oh iya, biasanya kamu kan yang memasukkan musuh-musuhmu ke ruangan seperti ini.
Tapi sekarang, Queen sendiri yang tidur di sini. Hahaha, ucap Sonia girang. Lepaskan aku, suami dan anak-anakku pasti akan membalas kalian semua, jawab Kimi. Haha, suami posesif lo itu ya, tadi dia sudah kemari, tapi mau tahu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan pulang dengan tangan hampa, haha, tawa Sonia sangat keras. Cih, lihat saja nanti ini, itu hanya pemanasan saja, Kimi menjawab dengan tegas. Ma, jangan banyak bicara, ayo kita laksanakan saja penyiksaan padanya, ucap Clara. Clara mengambil penjepit yang mengandung listrik, lalu mereka menjepit jari-jari Kimi beserta setrum tegangan rendah. Mereka tidak ingin Kimi segera mati kalau arusnya tinggi. Tidak hanya itu saja, Clara mencambuk tubuh Kimi. Sementara Rendra sudah mengirim heli untuk menjemput Romeo dan 20 pemuda untuk menyelamatkan Kimi. Mereka lewat pagar belakang, meloncati pagar dengan gerakan sunyi. Rocky dan Raisya sudah sampai di puncak mansion. Heli mendarat dengan sempurna, memasukkan Romeo di sana. Nyonya muda, Anda juga akan ikut heli ini menuju ke markas. Biar saya kembali untuk menyelamatkan Nyonya besar, pinta Rocky. Bagaimana dengan kamu? Di sini kamu sendirian, mereka masih punya banyak anak buah, jawab Raisya. Jangan khawatir Nyonya, Tuan Muda sudah mengirim bala bantuan. Itu kodenya sudah dibunyikan, berarti mereka sudah bergerak. Kamu harus cepat bertindak sebelum mereka menyiksa Nyonya lebih jauh lagi, ucap Rocky menjelaskan. Oke, kalian harus hati-hati dan pulang dengan selamat membawa Mama Kim. Raisya menepuk bahu Rocky memberi semangat untuk pemuda tersebut. Raisya menuju ke helikopter dan terbang ke markas Rendra. Rocky segera turun ke bawah. Anak buah Romeo yang mendengar suara helikopter juga segera mengambil tindakan. Mereka berusaha menembak helikopter tersebut tapi tidak berhasil. Rocky beserta timnya segera bertindak, mereka bertarung dengan sengit. Sementara Rocky menyelinap ke bawah tanah, menuju ke tempat penyiksaan. Di sana tubuh Kimi banyak terdapat luka-luka, tapi ibu dua anak itu tidak meneteskan air mata sama sekali. Dia malah tertawa dan mengejek dua perempuan yang mulai lelah mencambuknya. Di luar, terdengar sebuah suara pertempuran. Clara segera melihat keadaan di luar. Saat sampai di pintu keluar, langsung dilumpuhkan dengan sekali pukulan oleh Rocky, pemuda tersebut masuk ke dalam. Siapa lo, dan siapa yang menyuruh lo masuk? Mana Clara? Bentak Sonia. Gue pencabut nyawa buat lo, Nyonya, menyusul si Romeo yang lemah itu. Tatapan mata Rocky sangat menakutkan, memerah dan tajam. Sementara wajah Sonia memucat, dia gemetar melihat tatapan iblis muda di depannya itu. Rocky terus maju, sementara Sonia terus mundur. Rocky membuka ikatan Kimi, tubuh majikannya itu penuh dengan luka tapi dia masih sadar. Nyonya saya serahkan semuanya pada Anda, Rocky berkata dengan lembut. Dengan langkah terseok, Kimi mengambil cambuk yang tadi dipakai untuk menyiksanya. Kimi menoleh ke arah Sonia yang sudah hampir sampai di pojokan. Kemari lo, perintah Kimi pada Sonia. Ampun Kim, aku tidak sengaja tadi, ampun,
Kita ini sahabat, bahkan sudah seperti saudara sendiri. Sonia memelas, merayu Kimi supaya tidak membalas apa yang dia lakukan tadi. Sahabat, seperti saudara, benarkah itu? Kalau lo sahabat gue, kenapa lo membiarkan mereka semua membunuh anak gue? Mengambil otaknya untuk dipindah ke otak si Veroha, bentak Kimi. Bersambung.